Freemasonry merupakan sebuah perkumpulan rahasia atau secret society yang dilandasi atas dasar persaudaraan. Yang dulunya, anggota Freemason merupakan perkumpulan dari para tukang batu atau tukang bangunan di Eropa yang dipekerjakan untuk mendirikan katedral pada abad pertengahan, yang memang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan kata Freemason sendiri tercipta dari kata free dan juga mason, yang artinya mason itu tukang batu, sedangkan kata free diambil dari kegiatan tukang batu tersebut yang bebas untuk berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain untuk membangun katedral. Karena memang pada masa itu, orang-orang Yahudi tidak memiliki pekerjaan dan tempat yang tetap, dan bahkan mereka cenderung banyak diskriminasi dan tidak dianggap oleh orang-orang Eropa, sehingga mereka sering berpindah-pindah tempat. Lalu pada tahun 1717, Freemason mendirikan loji pertamanya di Inggris yang sekarang bernama Grand Lodge of England. Tapi buat kalian yang belum tahu loji itu apa, jadi loji itu bisa dibilang markas anggota Freemason untuk berkumpul. Dan di tahun yang sama, yaitu tahun 1717, anggota Freemason secara resmi mengukuhkan tahun tersebut sebagai tahun berdirinya Freemason. Freemason sendiri memiliki ratusan loji yang tersebar di seluruh dunia, yang bisa kalian cek langsung di Wikipedia, atau kalau misalkan kalian ingin tahu lokasi dan alamat lengkap loji-loji tersebut, kalian bisa cek di website-website Freemason, yang nantinya kalian bisa menemukan loji dari berbagai negara dan juga alamatnya. Dulu pun di Indonesia, itu ada beberapa loji Freemason yang aktif. Tapi karena pada zaman Soekarno, organisasi Freemason ini sempat dilarang. Jadinya loji-loji tersebut sekarang hanya menjadi peninggalan sejarah dan beberapa ada yang dijadikan museum dan juga kantor. Meskipun organisasi Freemason sempat dilarang pada zaman Soekarno, tapi pada zaman Gus Dur, aturan tersebut dicabut dan organisasi Freemason diperbolehkan untuk aktif kembali. Tapi meskipun sudah diperbolehkan, Freemason di Indonesia masih belum terang-terangan dan kita juga masih belum tahu siapa orang-orang di baliknya. Tapi sampai saat ini mereka itu masih tetap ada, cuman mungkin masih sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kita balik lagi membahas tentang loji, yang dimana loji Freemason ini terbagi menjadi dua, yaitu ada loji besar atau Grand Lodge dan juga loji lokal. Dan biasanya, loji besar ini hanya terdapat satu di tiap negara atau per negara bagian. Dan fungsi loji besar ini merupakan untuk mengatur loji-loji lokal di negara tersebut. Contohnya seperti Grand Lodge of England yang mengatur loji-loji lokal di Inggris dan juga Grand Lodge Scotland yang mengatur loji-loji lokal di Skotlandia. Tapi pihak Freemason sendiri mengklaim bahwa mereka tidak memiliki loji pusat yang mengatur Freemason di seluruh dunia. Jadi biasanya loji-loji tersebut hanya diatur oleh Grand Lodge dari tiap negara. Sehingga setiap loji memiliki aturan yang berbeda yang mereka buat sendiri. Dan sampai saat ini, total anggota Freemason yang ada di dunia itu berjumlah 6 juta orang. Dan 2 juta diantaranya tinggal di Amerika, dan sisanya tersebar di negara-negara lain. Dan banyak diantaranya, orang-orang yang bergabung di Freemason itu adalah orang-orang penting atau orang-orang yang punya pengaruh. Contohnya seperti ada George Washington yang merupakan Presiden Amerika pertama, yang sekaligus merupakan Master Mason di Amerika pada zaman itu. Lalu ada juga Benjamin Franklin yang merupakan salah satu tokoh bapak pendiri negara Amerika, sekaligus yang mendirikan loji pertama di Amerika. Selanjutnya ada mantan Perdana Menteri Inggris yang terkenal pada masa itu, yaitu Winston Churchill. Selain itu, Wolfgang Amadeus Mozart yang merupakan komponis musik klasik ternyata juga seorang Freemason. Lalu Charles Darwin juga yang mengemukakan teori evolusi bahwa manusia berasal dari kera, dia juga merupakan anggota Freemason. Dan setelah itu masih banyak orang-orang penting dan berpengaruh lainnya yang tergabung ke dalam Freemason. Tapi dalam keanggotaan Freemason, mereka ini memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan magang, pekerja harian, dan juga Master Mason. Tapi khusus untuk loji Freemason di Skotlandia,
mereka memiliki 33 tingkatan yang digambarkan dengan piramida terpotong yang merupakan simbol Masonik. Dan ternyata dari angka 33 yang menggambarkan 33 tingkatan Freemason ini ternyata memiliki konspirasi yang tersendiri, yang dimana salah satu contohnya seperti di Disneyland Amerika. Karena di sana terdapat sebuah ruangan VIP yang bernama 33 Club, yang di sana banyak sekali terdapat angka 33. Yang meskipun menurut pihak Disneyland sendiri, angka 33 itu diambil dari alamatnya, yaitu 33 Royal Street, New Orleans. Tapi ada beberapa orang yang berteori bahwa 33 klub ini berkaitan dengan Freemason. Karena Walt Disney yang merupakan pemilik Disneyland diketahui terdaftar sebagai anggota Demola Internasional yang merupakan organisasi persaudaraan yang masih berkaitan dengan Freemason, tapi khusus untuk kaum muda. Dan di samping itu juga katanya ada beberapa anggota Freemason yang memiliki saham besar di Disneyland. Dan mereka ingin Disneyland buat sebuah tempat khusus yang identik dengan Freemason, yaitu 33 Club. Adapun mengenai masalah simbol, Freemason memiliki simbol identik yang sering mereka pakai, yang bernama Square and Compass. Yang simbol tersebut menggambarkan dari alat-alat yang sering digunakan oleh tukang batu. Dan biasanya di bagian tengahnya ini terdapat huruf G, yang berarti God atau Tuhan, yang merupakan arsitektur alam semesta. Tapi terkadang huruf G tersebut seringkali digantikan dengan simbol bintang atau simbol mata satu. Dan selain simbol Square and Compass, Freemason juga memiliki simbol-simbol lainnya. Dan diantaranya yaitu ada simbol yang berbentuk seperti sarang lebah, lalu bintang David, dan yang paling terkenal yaitu simbol piramida terbelah yang di atasnya terdapat segitiga mata satu. Dan simbol yang satu ini terdapat pada mata uang $1 Amerika. Dan terdapat juga sebuah konspirasi bahwa simbol mata satu tersebut sebagai penggambaran sosok Dajjal. Lalu, kenapa piramidanya ini terbelah atau belum bersatu? Karena memang sosok Dajjal sampai saat ini masih belum muncul dan banyak orang yang berpendapat bahwa anggota Freemason ini menuhankan Dajjal. Dan sampai sekarang mereka masih menunggu sosok Dajjal itu muncul. Tapi di sisi lain, anggota Freemason membantah tuduhan tersebut. Mereka mengklaim bahwa simbol piramida terbelah dengan mata satu di dalam uang $1 itu merupakan simbol Masonik. Tapi mata satu yang dimaksud dalam simbol tersebut bukanlah mata Dajjal, melainkan mereka menyebutnya the Eye of Providence atau mata Tuhan yang dapat melihat segalanya. I wish I could say to you that were, but it isn't. It's a symbol. The pyramid is used occasionally in Freemasonry as the all-seeing eye. Dan kenapa logo piramidanya terbelah? Karena menurut mereka itu merupakan gambaran negara Amerika yang masih terus tumbuh dan juga berkembang. Tapi terlepas kalian lebih percaya yang mana, apakah percaya dengan teori konspirasi barusan atau percaya terhadap penjelasan orang-orang Freemason. Tapi setidaknya dari sini kita jadi tahu bahwa simbol segitiga mata satu itu merupakan salah satu simbol Freemason dan bukan simbol Illuminati. Karena simbol Illuminati adalah burung hantu, bukan segitiga mata satu. Tapi kenapa banyak orang yang berteori atau mengait-kaitkan simbol mata satu dengan Illuminati? Jawabannya nanti kita akan bahas di video pembahasan tentang Illuminati. Tapi jika berbicara Freemason sekarang dengan Freemason yang dulu, itu terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya, kalau misalkan Freemason yang dulu, itu cenderung lebih tertutup, makanya mereka sering disebut sebagai secret society. Karena memang dulu tidak sembarangan orang bisa bergabung menjadi anggota Freemason. Tapi kalau sekarang, Freemason cenderung lebih terbuka dan menerima anggota dari berbagai kalangan dan juga agama apapun. Bahkan di beberapa loji lokal, calon anggota yang ingin bergabung menjadi anggota Freemason, dia wajib memiliki agama atau setidaknya percaya dengan Tuhan. Dan kalau dulu Freemason hanya menerima anggota laki-laki, tapi sekarang ada loji khusus yang menerima anggota perempuan. Jadi bisa dibilang sekarang ini, Freemason sudah bukan perkumpulan rahasia lagi. Karena memang mereka sudah sangat terbuka, bahkan sekarang mereka merupakan organisasi yang bergerak di bidang amal.
Dan pada tahun 2017 kemarin, Freemason sempat mengadakan acara seremoni merayakan 300 tahun berdirinya Freemason. Dan videonya juga ada di YouTube. Kalau misalkan kalian pengen lihat video lengkapnya, kalau misalkan nanti saya nggak lupa, saya nanti bakalan simpen link videonya di deskripsi. It is with the warmest fraternal greetings and pleasure that I welcome you all here today to celebrate this special anniversary, the tercentenary of the founding of the Premier Grand Lodge in London. I had the pleasure of meeting 136 Grand Masters visiting from overseas at Freemasons Hall yesterday. Today, though, we are a meeting of more than 4,000 gathered from all around the world, from our own constitution and beyond, united in peace and harmony, regardless of race, religion, or any of the other things that historically foment division. Nah, tapi yang jadi pertanyaan bagi banyak orang, kenapa Freemason selalu dikaitkan dengan konspirasi? Dan kapan teori konspirasi tentang Freemason itu pertama kali muncul? Jadi ceritanya begini, di tahun 1789, Amerika mengadakan pemilihan presiden pada saat itu. Dan yang terpilih menjadi presiden kala itu dan merupakan presiden pertama Amerika yaitu George Washington, yang pada saat itu memang sudah menjadi anggota Freemason dan juga merupakan Master Mason. Tapi ketika itu banyak lawan politiknya yang tidak setuju George Washington menjadi presiden Amerika pertama. Dan mereka menuduh bahwa Freemason ikut campur dalam kemenangan George Washington karena memang George Washington merupakan anggota Freemason sehingga otomatis didukung oleh orang-orang Freemason juga. Ditambah lagi ketika uang $1 dicetak, terdapat logo piramida terbelah yang sangat identik dengan simbol Masonik. Yang hal itu lebih memperkuat lagi tuduhan Freemason yang ikut campur dalam pemilihan presiden Amerika kala itu. Dan dari situlah awal mula konspirasi Freemason bermula. Many of the founding fathers, especially the influential ones, people like George Washington and Benjamin Franklin, were Freemasons. If there is one place on the planet where the principles and the foundational teachings of Freemasonry had the greatest impact, that would be the United States of America. Dan semakin kesini, banyak kasus-kasus pembunuhan orang-orang penting dan mereka menuduh Freemason melakukan hal tersebut. Dan setelah itu muncul teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa orang-orang Freemason yang menguasai dunia. Ya, kita tahu bahwa banyak orang-orang penting dan juga orang-orang berpengaruh di dunia yang bergabung menjadi anggota Freemason. Tapi terlepas apakah konspirasi tersebut benar atau tidak, ya balik lagi, kita juga gak ada yang tahu sampai saat ini. Dan sampai saat ini juga masih banyak orang yang bingung dengan Freemason. Apakah Freemason ini seperti yang bisa kita lihat sekarang, yang dimana mereka ya sudah terbuka, lalu mereka juga sekarang bergerak di bidang amal untuk membantu orang-orang. Dan kita juga sekarang bisa tahu siapa orang-orang di balik Freemason. Tapi itu semua bisa saja hanya sebuah kamuflase atau sebuah topeng, agar orang-orang tidak terlalu mengait-kaitkan kejadian-kejadian penting dengan Freemason. Tapi di balik itu semua, kita tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan dan mereka kerjakan. Apakah mereka melakukan ritual okultisme atau penyembahan terhadap setan? Atau mungkin mereka juga ya sedang menunggu Dajjal? Dan apakah mereka ini merupakan orang-orang yang mengontrol politik di dunia dan juga entertain seperti musik dan juga film? Ya, kita juga nggak ada yang tahu. Kayaknya masih banyak rahasia-rahasia di balik Freemason yang masih belum kita ketahui. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.